Ajeng Septiana Wolansari. Hari ini kita akan membahas apa yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini, di lingkungan sosial kita, di masyarakat kita, dan bahkan di dunia, yaitu masa pandemi COVID-19. Kira-kira apa sih yang menarik dari masa pandemi ini? Selain memang banyak keprihatinan yang timbul di masyarakat kita, kemudian banyak tatanan kehidupan yang juga berubah, ada lagi yang berubah. Salah satunya adalah perilaku konsumen. Kalau dilihat dari sisi marketing, banyak sekali perilaku konsumen yang berubah di masa pandemi ini dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Nah, kira-kira perubahannya apa aja sih? Perubahannya ada beberapa hal. Yang pertama, dari persyaratan produk yang diinginkan oleh customer atau oleh konsumen itu berubah. Kemudian yang kedua, ada juga prioritas-prioritas produk yang diinginkan oleh konsumen atau dibutuhkan oleh konsumen itu juga berubah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat-syarat apa dari sebuah produk yang diinginkan oleh konsumen di masa pandemi ini dan setelah masa pandemi nanti. Nah, data-data yang kami kumpulkan dari beberapa ahli yang sudah melakukan studi lapangan di era pandemi ini, ada beberapa persyaratan produk yang saat ini diinginkan oleh konsumen atau dibutuhkan oleh konsumen. Yaitu, yang pertama adalah produk itu aman, yang kedua itu produk nyaman, yang ketiga itu produk instan, dan yang keempat adalah produk yang dengan mudah didapatkan. Nah, empat ini yang pertama adalah aman. Produk aman, pasti semua orang pada saat ini menginginkan semua produk yang dikonsumsinya itu adalah produk yang aman, baik dari sisi bahan-bahannya, kemudian dari sisi ingredientnya, kemudian dari sisi packagingnya, kemudian dari sisi deliverynya, kemudian dari sisi penjualannya. Semuanya menginginkan bahwa yang terlibat dalam sebuah produk itu semuanya adalah yang aman, baik aman dikonsumsi maupun tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya dalam kemasannya. Dan juga masalah deliverynya atau distribusinya, produk-produk ini juga diinginkan agar produk ini aman. Contohnya misalnya produk-produk yang didistribusikan melalui jalur delivery, pasti konsumen juga akan membutuhkan keamanan dari sisi kurir yang mengantar. Diharapkan bahwa kurir yang mengantar ini akan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan atau dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya, kurirnya dan memakai masker, kemudian menjaga kebersihan, higienitas dengan mencuci tangan, kemudian dia menjaga jarak dengan jarak 1 meter atau 2 meter, kemudian jika konsumennya menginginkan bahwa barang yang di-delivery itu diletakkan di depan pagar, dia mengikuti perintah dengan baik. Nah, itu adalah syarat aman yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, nyaman. Nyaman ini yang diinginkan oleh konsumen adalah konsumen dengan nyaman bisa menggunakan produk ini. Dalam artian setelah mereka yakin bahwa produk ini adalah produk yang aman dari sisi bahan-bahannya, kemudian dari sisi ingredient-ingredientnya, kemudian dari sisi pelengkap-pelengkapnya seperti kemasan, kemudian dan lain-lain adalah produk yang sudah aman, mereka akan merasa nyaman dalam menggunakannya. Nah, kalau konsumen ini nyaman menggunakannya, akan berdampak positif untuk produk yang dikonsumsi, atau brand yang dikonsumsi, atau brand yang dibeli. Nah, itu adalah testimonial yang baik untuk brand-brand tersebut. Kemudian yang ketiga adalah produk yang instan. Produk yang instan ini apa sih? Produk yang instan ini bukan hanya untuk makanan aja ya, tapi juga produk-produk yang lain. Khususnya untuk makanan, kita akan membahas bahwa pergeseran perilaku konsumen pada saat era pandemi ini adalah banyak sekali permintaan untuk makanan-makanan, tidak hanya bahan makanan yang mentah, tapi juga untuk bahan makanan ready to cook dan ready to eat. Nah, 3 bahan makanan ini, yang pertama bahan mentah adalah seperti sayur-sayuran yang mentah, kemudian daging-dagingan yang mentah yang sama sekali belum dimasak atau belum diolah dalam keadaan mentah, buah-buahan juga. Kemudian ready to cook. Ready to cook adalah makanan setengah jadi yang biasanya dikemas dalam bentuk frozen atau yang masih belum dicampur dengan bumbunya atau kuahnya. Misalnya banyak sekali sekarang yang menjual frozen food sampai makanan-makanan Jepang. Biasanya kita hanya tahu frozen food itu adalah chicken nugget, kemudian sosis, kemudian apalagi daging
slice, daging smoked beef gitu. Nah, tapi saat ini tidak hanya makanan-makanan itu yang dikemas dalam bentuk frozen, tapi juga ada makanan-makanan lain seperti misalnya bakso aci, kemudian cireng, siomay, dimsum yang dikemas dalam bentuk frozen. Makanan-makanan ini biasanya adalah makanan yang ready to cook. Artinya ketika dibuka dari kemasannya, mereka belum bisa langsung dimakan, tapi harus melalui satu proses lagi yang dapat dilakukan langsung di dalam rumah tangga oleh pembelinya. Misalnya, siomay yang frozen itu bisa dimasak kembali, dikukus lagi, atau digoreng. Nah, setelah itu baru bisa dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Itu produk-produk yang instan.